Untuk saudaraku yang tengah berduka, yang telah ditimpa gempa di wilayah Cianjur dan sekitarnya, musibah yang terjadi pasti ada hikmahnya. Untuk mereka, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga mereka wafat menggenggam gelar sebagai syahid atau syuhada. Teringat dengan pesan Rasulullah SAW, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala khuznin wala adha wala gomin kata syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim dari penderitaan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Marilah kita mendoakan saudara kita, kemudian kita mengulurkan tangan semampu kita dengan harta, tenaga, pikiran, dan karya. Apa yang bisa untuk mereka, semampu kita. Bagi kita yang merasakan penderitaan saudara kita, tentulah bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, apapun yang namanya musibah. Karena memang setiap hikmah itu ada dari peristiwa apapun, khususnya bicara tentang bencana atau musibah. Saudaraku, pecinta ilmu penduduk surga. Yang pertama, setiap musibah merupakan qadar Allah atau ketentuan Allah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, untuk kita. Dialah pelindung kami, pelindung kita. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal atau berserah diri. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Di ayat yang lain Allah menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya demikian adalah mudah saja bagi Allah. Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat di nomor 22. Maka hendaklah kita bisa menyikapi musibah dengan bijaksana. Yang kedua, musibah merupakan ujian iman bagi seorang mukmin. Tidak ada orang beriman yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 155. Maka ketika musibah terjadi, istirja' yang kita lakukan. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Makin kokoh keimanan, makin kuat kesabaran, makin semangat menata kehidupan.
Orang-orang terdahulu telah diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa yang manusia alami hari ini. Ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sebelum kita. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Allah pun mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, di ayat 2 dan 3. Yang ketiga, musibah merupakan peringatan atau teguran dari Allah agar manusia itu tidak lalai dan tidak zalim, kemudian menyadari kesalahannya. Mari renungkan Quran Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Fakta dan realita yang telah terjadi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Maka Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Allah timpakan peringatan pada mereka agar mereka, yaitu manusia, kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, musibah hikmahnya adalah merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Manusia sering mengira yang terjadi itu buruk, selalu buruk. Tapi belum tentu di sisi Allah, bahkan menjadi lebih baik. Sering muncul ungkapan, musibah menjadikan seorang taat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaklah berhusnudzon kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu menurut Allah untuk dirimu, untuk kita. Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, bagi kita. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Manusia tidak mengetahui. Maka berhusnudzonlah kepada Allah dengan apa yang telah Allah tentukan. Dan terakhir, yang kelima, sesungguhnya musibah yang terjadi membuat kita makin kokoh dalam kesabaran. Bukankah sabar luas tanpa batas? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas.